Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Bintan Hanifatus Zahra, biasa dipanggil Bintan, dengan NIM 240607110003 dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas 4, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alat bantu pengambilan data. Di sini saya akan menyinggung alat bantu pengambilan data yang merupakan komponen dasar pengorganisasian informasi dari buku The Organization of Information. Nah, alat bantu ini sendiri itu adalah sistem yang dibuat untuk menemukan informasi. Alat bantu ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan, mengidentifikasi, memilih, memperoleh, dan menjelajahi sumber informasi dari semua jenis. Nah, alat bantu ini itu membantu pengguna dengan mengambil informasi secara langsung, misalnya melalui pencarian web atau dengan menggunakan katalog. Kemudian, seiring dengan kemajuan teknologi, penekanan pada catatan pengganti sebagai unit deskripsi mungkin berkurang. Sebaliknya, lebih banyak fokus yang diberikan pada pembuatan pernyataan metadata individual yang ditautkan secara terpisah ke sumber daya sebagai bentuk lingkungan informasi. Kegunaan alat bantu ketika pengambilan informasi. Alat bantu pengambilan informasi ini seperti mesin pencari, katalog, bibliografi, search engine. Nah, alat-alat itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Alat-alat ini memudahkan kita untuk mengakses dan menemukan informasi yang kita butuhkan dengan cepat dan efisien. Kegunaan utama alat bantu pengambilan informasi. Yang pertama, akses informasi yang luas. Informasi dari seluruh dunia. Dengan ini kita bisa mengetahui informasi dari penjuru dunia. Kemudian efisiensi. Dengan alat ini, waktu pencarian yang singkat dan hasil pencarian kita itu relevan. Kemudian menjadi sumber belajar yang tak terbatas. Kemudian ada meningkatkan produktivitas. Nah, alat ini itu membantu kita untuk menemukan informasi dengan menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat. Kemudian ada konektivitas yang membangun jaringan. Alat ini tuh membangun kita untuk menemukan orang-orang dengan minat yang sama dan membangun jaringan dan berbagi informasi. Kita dapat mudah bertukar informasi kepada orang-orang bisa melalui media sosial. Tips menggunakan alat bantu pengambilan informasi. Yang pertama, gunakan kata kunci yang spesifik. Semakin spesifik kata kunci yang Anda gunakan, semakin relevan hasil pencarian yang akan Anda dapatkan. Kemudian ada yang kedua, gunakan operator boolean. Operator seperti and, or, and not dapat membantu Anda mempersempit atau memperluas hasil pencarian. Yang ketiga, evaluasi sumber informasi. Pastikan informasi yang Anda dapatkan ini berasal dari sumber yang terpercaya. Keempat, lindungi privasi Anda. Gunakan pengaturan privasi yang sesuai dengan mesin pencari agar privasi Anda tetap terjaga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat pengambilan data. Contohnya yang pertama ada bibliografi. Kata bibliografi ini berasal dari kata Yunani, yaitu biblion yang berarti buku dan grapen yang berarti menulis. Bibliografi ini adalah daftar pustaka yang disusun secara sistematis dan berisi deskripsi dari buku, manuskrip, media audiovisual, dan dokumen lainnya. Bibliografi ini dapat mencakup informasi seperti judul,
pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Bibliografi memiliki berbagai fungsi, di antaranya yaitu menunjang penelitian, mengetahui sumber yang digunakan sebagai referensi dalam karya orang lain, mengetahui adanya buku atau sejumlah buku yang diterbitkan. Format bibliografi, ada nama pengarang. Nama pengarang ini ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama depan. Kemudian tahun terbit. Tahun terbit ini tahun di mana buku atau artikel tersebut diterbitkan. Kemudian ada judul karya. Judul karya ini yaitu judul buku yang ditulis dengan huruf miring, sedangkan judul artikel ditulis dengan tanda kutipan. Kemudian ada informasi penerbit. Informasi penerbit ini meliputi nama penerbit, kota penerbit, dan nomor halaman. Kemudian yang terakhir ada informasi tambahan seperti sumber online atau menyertakan URL. Nah, ini ada contoh penulisan bibliografi. Yang kedua ada katalog. Katalog ini adalah daftar atau catatan item yang disusun secara teratur dan berurutan untuk tujuan tertentu. Kata katalog ini berasal dari bahasa Latin yaitu catalogus yang berarti daftar barang atau benda. Katalog ini bisa berbentuk kartu, lembaran, buku, ataupun bentuk lain. Katalog ini dapat disebarkan melalui surat atau email atau ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti toko, kantor, atau acara pameran. Nah, di sini ada jenis-jenis katalog. Jenis-jenis katalog. Katalog ini memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu ada katalog produk, kemudian ada katalog layanan, katalog teknis, katalog promosi, katalog digital, katalog berkas, katalog buku, katalog kartu, katalog perpustakaan, katalog alfabet campuran, katalog nasional, katalog induk, katalog penerbitan atau toko buku. Nah, tetapi di perpustakaan ini menggunakan katalog buku. Yang pertama ada katalog buku. Katalog buku ini berbentuk buku yang berisi judul-judul bahan pustaka. Kedua, katalog buku kartu. Katalog kartu ini berisi tentang deskripsi produk yang dicatat pada kartu. Kemudian ada katalog perpustakaan yang digunakan untuk mengorganisasi dan mempresentasikan koleksi perpustakaan. Kemudian ada katalog alfabet campuran. Katalog ini memadukan berbagai aspek katalog, pengarang, judul buku, dan kata kunci. Kemudian ada katalog nasional, yaitu katalog yang memuat informasi mengenai dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara. Dan pastinya ada katalog induk yang digunakan untuk mendaftar buku yang ada di perpustakaan. Dan katalog penerbit atau toko buku ini digunakan oleh suatu penerbit atau toko buku. Nah, di sini ada contoh katalog. Indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting dalam buku cetakan yang biasanya terletak di bagian akhir dan tersusun menurut abjad. Indeks ini memberikan informasi tentang halaman, tempat, kata atau istilah tersebut agar pemustaka mudah dalam mencari buku. Kemudian fungsi-fungsi indeks. Fungsi indeks ini membantu pembaca menemukan dan mendapatkan informasi baru, mempermudah pembaca memahami arti kata, membantu pembaca menemukan topik, istilah, nama, ataupun kata yang tepat. Biasanya, indeks itu disusun berdasarkan urutan abjad
dan mencantumkan angka di bagian belakangnya untuk menyatakan nomor halaman. Nah, ini ada contoh indeks buku. Yang keempat ada finding aids. Finding aids ini fungsinya sama sebagai alat bantu penemuan kembali dokumen. Nah, finding aids ini sangat mempermudah akses ke dokumen dan item yang ada di dalam koleksi arsip. Finding aids ini juga berfungsi sebagai sarana kontrol atas arsip yang dikelola oleh lembaga. Dan finding aids ini membantu menyajikan informasi mengenai deskripsi, susunan, pandangan dalam berbagai cara. Di samping menambahkan dengan informasi tambahan dan indeks guna untuk membantu pemakai dalam menemukan rekaman informasi yang dibutuhkan. Ini ada contoh alat finding aids. Kemudian ada Register and Other Museum Database. Nah, alat ini itu seperti alat kontrol koleksi utama bagi museum, ataupun bisa disebut dengan log access. Register ini berfungsi sebagai katalog. Meskipun memiliki jenis titik akses tambahan, proses registrasi ini mirip dengan proses katalogisasi di perpustakaan. Biasanya ini museum menyediakan basic data untuk akses publik secara daring. Kemudian ini ada contoh database koleksi museum, ada laptop, tablet, atau CCTV atau monitoring. Mesin pencari atau search engines. Nah, tujuan utama mesin ini membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan di internet, seperti mencari data, menavigasi web, mendapatkan jawaban langsung, dan hasil pencarian yang dipersonalisasi. Contoh alat bantu pengambilan informasi seperti mesin pencari umum seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain. Mesin pencari khusus seperti Google Scholar untuk mencari artikel ilmiah, YouTube untuk video, kemudian ada ensiklopedia online seperti Wikipedia, perpustakaan digital seperti ada Google Books atau Project Gutenberg, dan masih banyak lagi. Kemudian ada direktori. Direktori ini seperti struktur sistem berkas yang mengatur dan mengelola berkas dengan direktori lain di komputer atau perangkat penyimpanan. Direktori ini juga dikenal sebagai folder atau laci yang berfungsi sebagai lemari arsip. Fungsi-fungsi direktori ini seperti mengorganisir file, folder, kemudian mengelompokkan file-file yang berhubungan dengan hal tertentu, dan memudahkan akses dan pengelolaan berkas. Tantangan dalam menggunakan alat bantu pengambilan informasi ini banyak. Faktornya salah satunya ada informasi yang berlebihan. Terlalu banyak hasil pencarian sehingga sulit untuk menemukan informasi yang relevan. Kemudian kualitas informasi. Tidak semua informasi itu ditemukan secara akurat atau terpercaya. Kemudian ada data pencarian pengguna dapat digunakan untuk tujuan komersial. Oh ya, tahukah bahwa guru besar AI mundur dari Google karena khawatir bisa membahayakan umat manusia di masa depan? Katanya, ia menyesal atas gagasan yang dibuatnya saat bekerja di Google pada tahun 2023. Guru besar AI mundur dari Google karena khawatir bisa membahayakan umat manusia di masa depan.
Hinton mengakui kalau dia menyesal atas gagasan yang dibuatnya saat bekerja di Google. Pada tahun 2023, ia pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini. Geoffrey Hinton, seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Berapa lama lagi AI akan mengambil alih dunia? Dan berapa lama lagi dunia akan didominasi oleh robot-robot canggih yang tidak punya perasaan ini akan menguasai kita? Dan kita belum benar-benar siap untuk menghadapi babak baru tersebut. Bisa ditarik kesimpulan, alat pencari dokumen ini telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Kemampuan untuk mencari dan mengakses informasi dengan cepat telah mengubah cara kita belajar, bekerja, berinteraksi. Namun, penting untuk menggunakan alat ini dengan bijak dan kritis, dengan selalu mengevaluasi relevansi dan akurasi informasi yang ditemukan. Tetapi, berhati-hatilah dalam mencari informasi. Ya, Pak Kantinya pergi. Burung cantik, burung cendrawasih. Tertangkap mata, ada dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.